Halo semuanya, perkenalkan nama saya Disa Rosalina Nengo. Izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Kesia Anakai, Monar Senatai, dan Uji Sabata. Di sini kami akan membahas materi tentang antropologi. Yang pertama, pendahuluan. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Dalam kisah penciptaannya diceritakan bahwa Allah sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Rumusan masalah yang pertama, pengertian antropologi. Yang kedua, menjelaskan hubungan manusia dengan Allah dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang ketiga, memahami kisah keselamatan Allah terhadap manusia. Tujuan penulisan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai antropologi tentang manusia dan lebih memahami tentang proses kejatuhan manusia ke dalam dosa dan hubungannya dengan Allah. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani. Anthropos artinya orang atau manusia, dan logos artinya ilmu atau nalar. Menurut kamus antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian masyarakat, serta kebudayaan. Dari analisis usul asal kata disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Hubungan manusia dengan Allah dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah pada awalnya sangat dekat dan harmonis. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan hidup dalam persekutuan. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, dalam ayat ini Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk makan dari semua pohon di Taman Eden, kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan. Allah memperingati bahwa jika memakan buah dari pohon tersebut, maka kematian akan menjadi akibatnya. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu menjadi rusak. Dalam Kejadian 3 ayat 1, ayat ini adalah awal kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ular adalah makhluk yang licik dan menjadi alat iblis untuk menggoda perempuan itu agar tidak taat kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa terjadi karena ketidaktaatan yang membuat manusia terpisah dari Allah dan mengalami penderitaan dan kematian. Akan tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan memberikan jalan keselamatan melalui pertobatan. Kisah keselamatan Allah terhadap manusia. Dosa selalu membuat manusia makin hancur dan iblis menjadi penguasa atas mereka. Namun dosa harus dibereskan dengan cara Yesus sangat mengasihi manusia dan tidak rela manusia menjadi binasa, sehingga ia mengaruniakan hidup yang kekal. Kita bisa baca dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Setelah Allah berbicara kepada manusia lewat nabi-nabi dan tidak ada yang bertobat, Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam nama Yesus untuk mati bagi penebusan dosa di kayu salib. Yesus taat sampai mati dan melakukan dengan penuh pengorbanan, sehingga dosa sudah beres di kayu salib. Siapa yang percaya kepada Yesus mendapatkan anugerah penebusan dosa dan menikmati hidup yang kekal. Kesimpulan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan serupanya, memiliki tubuh dan roh, serta diberi nilai, martabat, dan tanggung jawab moral. Meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, Allah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan hidup dalam hubungan yang kekal dengannya.